Ya, mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 aku mempresentasikan tugas kami. Perkenalkan, nama saya Saiful, yaitu anggota pertama yaitu saya, kedua ada Reza dan Alif, dan teman saya Nabil. Iya, langsung baca aja langsung sampai habis. Yang satu, latar belakang dalam ekosistem digital. Kepercayaan menggunakan bergantung pada tiga aspek: integritas data, autentikasi, dan kerahasiaan, fungsi hash, dan kriptografi. Kunci publik merupakan magnesia untuk menjaga ketiga aspek. Namun apabila salah, saatnya melemah. Konsekuensinya dapat bersifat estimasi, laporan kebocoran kunci privat. 2. Kasus 1. Dekrasi integrasi melalui MD5. A. Konsep dasar fungsi hash. Fungsi hash kriptografis adalah algoritma satu arah yang mengubah data dengan ukuran bebas menjadi kode dengan panjang tetap. Kode ini disebut sebagai sidik jari digital dari data yang memudahkan pemeriksaan keaslian dan integritas. Menurut NIST, fungsi hash harus memiliki 3 sifat utama, yaitu 1. Per image resistance, artinya sulit untuk menemukan data asli hanya dengan melihat hash. 2. Agar password atau data rahasia tetap aman meskipun hash bocor, yaitu 2. Second per image resistance, artinya jika ada satu data, sulit membuat data lainnya berbeda tetapi hash sama. Pentingnya agar file palsu tidak bisa meniru file asli hanya dengan menyamakan hash. 3. Collision resistance, artinya sulit menemukan dua data berbeda yang kebetulan punya hash identik. 2. Pentingnya agar tanda tangan digital dan sertifikat keamanan tidak bisa dipalsukan. Sifat-sifat ini memastikan hash bisa dipercaya untuk menjaga keamanan data, verifikasi file, dan identitas digital. B. Anatomi kelemahan MD5. MD5 menghasilkan hash 128 bit dan dulu populer sebagai standar verifikasi data. Namun riset membuktikan bahwa MD5 tidak lagi aman karena collision dapat ditemukan dalam waktu singkat. Peneliti dapat merekomendasi Collision Prefix collision yang memungkinkan dua dokumen berbeda memiliki hash identik. C. Dampak dan skenario serangan. 1. Integritas file. Malware dapat disamarkan memiliki hash sama dengan file sah sehingga lolos verifikasi. 2. Tanda tangan digital. Sertifikat digital berbasis MD5 dapat dipalsukan sehingga memungkinkan serangan phishing. Microsoft Security Response Cancer 2008. D. Studi kasus nyata.
Pada 2008, peneliti berhasil membuat sertifikat otoritas sertifikat palsu dengan memanfaatkan kelemahan MD5. Kemungkinan pembuat sertifikat SSL valid untuk situs berbahaya. Microsoft Security Response Center 2008. Malware Prime juga mengeksploitasi kelemahan MD5 untuk menyamar sebagai update resmi Microsoft. Ars Technica 2012. Rekomendasi. Rekomendasi. MD5 sudah dinyatakan tidak aman dan tidak direkomendasikan untuk aplikasi keamanan. Algoritma yang dianjurkan adalah SHA-2, misalnya SHA-256 dan SHA-3, sebagaimana tercantum pada standar NIS. Kompromi identitas digital melalui kebocoran kunci private. Di sini ada konsep dasar kriptografi asimetris. Jadi kriptografi asimetris ini menggunakan sepasang kunci, yaitu kunci publik terbuka untuk semua pihak. Kemudian ada kunci private, harus dirahasiakan. Kunci private digunakan untuk menandatangani data atau mengakses aset, sedangkan kunci publik digunakan untuk verifikasi. Kemudian ada resiko utama kebocoran kunci private. Di sini yang pertama impersonasi dan pemalsuan, yaitu penyerang dapat menandatangani transaksi palsu atau menyebarkan data seolah berasal dari pemilik aslinya. Kemudian deskripsi data rahasia. Data yang dienkripsi dengan kunci publik bisa dibuka oleh pihak yang memegang kunci private. Kemudian yang ketiga, hilangnya aset digital. Dalam blockchain, kehilangan kunci private berarti kehilangan permanen akses ke aset kripto. Kemudian ada studi kasus nyata. Di sini ada kasus MTGOX pada tahun 2014. Bursa kripto terbesar saat itu kehilangan 850.000 Bitcoin akibat lemahnya manajemen kunci, menyebabkan kebangkrutan. Kemudian ada Flame malware pada tahun 2012. Ini eksploitasi sertifikat digital berbasis MD5, menyebabkan pemalsuan identitas Microsoft, memperlihatkan risiko ketika kunci private dan hash lemah digabungkan. Kemudian lanjut. Oke. Strategi mitigasi. Pertama, ada penyimpanan aman menggunakan hardware security modules atau dompet perangkat keras, hardware wallets. Proteksi tambahan lindungan kunci private dengan passwords. Ketiga, proteksi cepat jika kunci bocor, segera lakukan pencabutan melalui sertifikat revocation list atau online sertifikat status protokol. Dan terakhir, kesimpulannya, MD5 tidak lagi aman karena collision dapat dibuat secara praktis, sehingga tidak boleh digunakan untuk aplikasi kriptografi modern. Di sisi lain, kebocoran kunci private menimbulkan risiko besar seperti pemalsuan identitas dan kehilangan aset digital. Oleh karena itu, penting untuk beralih ke algoritma khas modern seperti SH2 atau SH3 dan menerapkan praktik terbaik dalam pengelolaan kunci private. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.